yusibul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yusrifu su'a. رقيبا لبلاد الله في جواري خير مقعد رقيبا لبلاد أشرف الرسل محمد والسلام المستمرون كل حين يكن الحق ولو كان مرا ولا يضمن لمسلم الإسلام ولا من نظر في وجه guru kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus yang seorang medik Kiai Haji Ramadan dan kawan-kawan yang saya hormati Ibu Lurah Mekarjaya, Ibu Dr. Anda Melda Purnadia Wardani. Selamat datang di lingkungan RW 16. Saya sedikit perkenalkan Ibu Lurah kita ini betul-betul Sri Kandi Mekarjaya, Pak. Beliau beberapa bulan saja di lingkungan Mekarjaya, tapi sudut-sudut titik-titik lokasi di Mekarjaya beliau sudah hafal. Setiap saat dia berada di lingkungan warganya. Semoga Ibu Nelda selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua dan para pengurus DKM Masjid Jami Al-Falah RW 16 Mekarjaya. Yang saya hormati para pengurus RT di lingkungan RW 16 Mekarjaya. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan remaja, dan tokoh wanita, ibu-ibu, serta bapak-bapak jemaah Masjid Jami Al-Falah yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikannya kesempatan kita pada saat ini untuk menghadiri undangan dari Masjid Jami Al-Falah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat beriringan mereka akan kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sudah bersalawat dari tadi, dan insya Allah kita nanti mendengarkan juga dua patah kata dari Lurah, kemudian kita bisa mendengarkan ceramah acara inti kita pada malam hari ini. Sebelum itu ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, bahwa insya Allah guru kita dari kita nanti juga mengajarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Ketua RW 16 Bapak Ferizar dan Ibu. Yang saya hormati Kiai Haji Ramdhani. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ustadz Umar Fauzi. Yang saya hormati Habib Ahmad bin Hasan Alaidrus yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati para ketua RT 1 sampai RT 10. Yang saya hormati perwakilan dari beberapa RW dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita malam ini memperingati malam mulia yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah dan yang berakhlak mulia, menjadi panutan kita semua sampai akhir zaman nanti. Jadi kita sangat bersyukur mempunyai pedoman hidup yang kita bisa terapkan dalam Terakhir kasih duduk bangsa 5 menit. Tapi nggak bisa, biar bercanda. Kita bercanda biar malam-malam kalau terlalu serius ntar tidur semuanya. Kalau kelamaan ceramah, udah bikin siapin kue. Nasi ada juga? Ada kan nasi? Kalau ceramah lama-lama nasinya jadi rengginang gitu. Zen, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Katanya ibu-ibu mau melihat di dalam Pintu Bim.
Di sini. Di sini. Masjid dan ini apa? Halaman masjid. Masya Allah. Sehat Bu? Masya Allah. Ahli surga semuanya. Amin. Orang lagi pembukaan di stop tadi. Sampai mana pembukaannya tadi? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Amin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Wa la taj'alna dhalina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadaratul muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu min bainihim Bahmat yang hari ini berhalangan hadir. Kita doakan dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama karena emang belum kenal. Ada Ustadz Khalid, sahabat saya. Mana dia? Tadi nganterin. Lagi ahli hisab kan. Dan yang lainnya tadi bersama saya ada Kang Hamid, Kang Akbar, Kang Ucok dari Condet. Masya Allah. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi udah baca maulid, udah. Baca maulid apa tadi? Iba Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Dalam maulid tibanya beliau menceritakan tentang seseorang yang ingin ziarah ke Rasulullah, naik ontak sendirian di tengah-tengah padang pasir. Jadi ibu mau nggak ziarah Nabi? 12 orang belum jawab. Mau nggak ziarah Nabi? Masih ngantuk kali? Hah? Tadi 12 orang aja. Bapak-bapak mau ziarah Nabi, Pak? Insya Allah ucapan mau ini jadi doa dia ingin malaikat. Ini orang mau ziarah ke Madinah, di pertengahan jalan tersesat sendirian naik ontak di padang pasir, sendirian naik ontak. Habis itu udah di tengah-tengah nggak tahu jalan, kira-kira lurus, apa belok kanan, atau belok kiri, apa mundur. Belum ada Google Maps waktu itu, belum ada. Syekh Abdurrahman Al-Daibai menceritakan orang itu kemudian berhenti di atas ontaknya, dia membacakan sholawat. Kemudian tanpa diperintah ontak itu melangkahkan kakinya. Apa Syekh Abdurrahman Al-Daibai tulis dalam maulid tiba tersebut? Di antaranya beliau katakan adalah alam taraha wa qad matat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Tadi baca apa enggak? Baca. Artinya tahu enggak ibu? Enggak tahu. Tadi baca tapi khusyuk. Khusyuk. Itu hebatnya sholawat. Biar kagak paham, kita bisa meresapi alhamdulillah. Tidakkah kau perhatikan onta itu tiba-tiba dia melangkahkan kakinya, mempercepat langkahnya, memperbesar langkahnya, nggak berhenti di situ. Air matanya mengalir dari kedua matanya. Onta itu tiba-tiba jalan, langkahnya besar dan air matanya mengalir begitu deras. Apa lanjutan dari bait syair tadi? Fada'jad bazimami wala tasugha
biha lil hayy jadib. Lepas tali tunggangan, otaknya nggak perlu diarahin lagi, nggak usah dikasih tahu kanan kiri lurus mundur, nggak. Yang mengarahkan dia adalah rasa rindu yang begitu dalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu otak udah pengen sampai ke Madinah. Ini cerita ada di Maulid Tiba yang barusan kita baca. Pelajarannya buat kita apa? Taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kakak slang kadib. Ikutilah serta itu yang memiliki kerinduan begitu dalam kepada baginda Nabi. Ya Allah, onta bisa tahu arah ke Madinah. Kalau engkau nggak ada keinginan datang ke Madinah seperti onta itu berangkat ke sana, berarti engkau dusta, bohong, mengatakan cinta kepada Nabi. Orang kalau cinta maunya jauh. Orang yang ini kalau nengok ke sini mati-mati. Apa kita nengok sini terus aja kali ya? Orang kalau cinta tuh lancar. Maunya dekat apa jauh? Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, maunya jauh, anaknya apa dekat? Ada lagi. Masya Allah. Hah? Gawat ya? Ada gimana gitu? Soal sistemnya agak Masya Allah. Baterainya tes. Ini mudah-mudahan cakep. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, enakannya apa itu? Sama aja ya? Kayaknya enakan itu tadi. Enakan itu. Ini rada mendem. Hah? Dua. Apa tiga? Jangan. Dari situ ya? Tes. Dari situ. Lain lagi. Udah. Tes. Nah, udah enak. Enggak. Masya Allah. Jadi kita kalau cinta pengen deket-deketan. Laki sama bini, suami istri saling cinta, maunya dekat atau jauh? Saking mau dekatnya, apalagi zaman sebelum nikah, Masya Allah, beli kelapa 1, sedotannya 2. Lihatnya, minumnya adem-ademan begini. Udah nikah aja, masing-masing. Yang satu minumnya di meja sono, atau meja sini. Kemarin ada orang beli, Masya Allah, begitu udah nikah lama nih, udah lama nggak pernah minum kelapa 1, sedotannya 2, udah lama. Tiba-tiba dia beli, Mama hari ini Papa beli kelapa 1, terus sedotannya ada 2. Masya Allah, Papa romantis amat. Udah lama nggak begini, keingetan masa lalu. Kata lakinya, bukan apa-apa, duitnya nggak ada. Duitnya cuma bisa beli 1 doang. Bukan romantis itu, terpaksa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ya selingan biar segar kita malam-malam. Ini hari saya dari semalam tuh. Di mana semalam? Di Cikarang. Hampir rumah jam 3. Pagi-pagi pergi tadi ke asrama haji. Maulid sama orang Madura. 3.000 orang Madura. Dari Maduranya sendiri 4 bis. Dari Surabaya, dari Sumbawa, NTB, jalan sampai ke asrama haji, mau hadir, namanya Iksas apa berarti? Ada orang Madura nggak sini? Ada. Ada, orang Madura ada. Beb. Betul. Oke. Betul. Ikama, Beb. Ikama. Pada Ikatan Keluarga Madura. Apa gimana? Saya legend. Nah. Saya. Ya, saya. Bang mana? Bangkalan. Pamekasan, Beb. Pamekasan. Ada Bangkalan, ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb gitu ya.
Ramadura, sampai. Ya. Tadi nggak hadir, nggak selama haji. Gabib, tadi ada acara nih. Tapi tahu ada acara di sana. Nggak tahu. Namanya Iksas, ikatan apa? Pokoknya Madura semua. Jadi habis dari sana tadi ke sini, dekat-dekat sini, Depok Timur sini ada masjid namanya Al Islah. Pulang sampai rumah asar, pengajian rutin di rumah, di Condet. Habis itu langsung maghrib pergi tadi kemana? Limo. Dari Limo kemari. Dari mari kagak pulang kan? Ziarah keluar Batang. Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus. Itu orang-orang Madura kalau mau ziarah ke sono dari mulai Madura doanya apa? Ya Rabbana ya Kudus Ajil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus Bibarkatil Habib Husain Al Idrus. Begitu dong. Tadi itu barusan diceritain tadi. Kibib, kalau ini kita orang kalau mau ziarah doanya itu ya Rabbana ya Kudus sahil ajil lana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus. Yang saya bingung kalau 100.000 berubah warna bagaimana ntar tuh? Yang merah tiba-tiba 2.000 nanti. Dapatnya 2.000. Dibarkatil Habib Husain Al-Idrus. Terasa hati bahagia, senang walaupun badan nggak bisa dibohongin capek. Kenapa? Karena semua yang kita datengin tempat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya ibadah kita yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah semua yang hadir berkah solawat. Kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya. Penyakit terbagi dua Pak. Ada penyakit sifatnya zahir, ada batin. Penyakit zahir kayak contohnya apa? Flu, batuk, pilek, apa lagi? Migrain, pusing, sakit, apa lagi? Perut. Apa? Ada kan? Sakit perut. Kanker, bukan kantong kering, bukan. Penyakit panuan, wah itu zahir tuh. Apalagi penyakit kudas, pokoknya bukan kudas, kudis. Itu kalau kita kena penyakit yang seperti itu, obatnya dari mana? Kita ke apotek, ke dokter, dapat apa kan? Saya sakit batuk nih, oh ini obatnya, dapat. Minum sembuh, insya Allah. Flu, batuk, semuanya. Tapi ada lagi penyakit yang sifatnya batin. Contohnya iri, hasud, dengki, apa lagi? Syirik. Ada lagi ya? Sombong, benar. Takabur. Ada mau tanya, penyakit itu obatnya ada nggak di apotek? Nggak ada. Kalau kita datang ke dokter, dok, saya kebetulan mau konsultasi ini. Oh silakan. Saya punya penyakit saya itu suka iri hati sama tetangga saya. Oh, kata dokter ngapain kemari? Mau minta obat dok, ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Penyakit yang modelan begitu obatnya di mana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dalam Al-Qur'an ada syifa lima fis sudur, obat hati. Maka dari itu kita kudu banyak-banyak baca Al-Quran. Pulang dari majelis maulid yang tadinya jarang baca Quran, pulang tiap hari baca Quran. Amin. Kira-kira ada nggak yang hari ini belum baca Al-Quran? Ada? Ada nggak? Banyak. Banyak. Kira-kira kalau ditarik 3 hari ke belakang baca? Masih ada yang belum? Insya Allah. Seminggu ke belakang baca apa nggak kira-kira?
Hah? Baca ya? Alhamdulillah. Tapi mulai hari ini ke depan tiap hari kudu baca. Allah. Siap? Allah, Bib. Ya. Bukan apa-apa. Nanti di kuburan kita ditanya, apa kitab sucimu? Al-Quran. Pas kita jawab Al-Quran, datang malaikat, jangan percaya sama dia. Bohong ya tuh. Kagak pernah baca saya, nggak pernah pelajarin saya, nggak pernah ngamalin, bohong dia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak wafat, beliau katakan, ini tarikun fikum wathaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya mau meninggal, saya bakal tinggalin kalian wahai umatku, tapi jangan khawatir, aku udah siapin dua nih, ya kalau kalian pegang nggak bakal tersesat. Berarti sebaliknya, kalau kita nggak pegang erat, apa konsekuensinya? Tersesat. Apa itu dua ya Rasulullah? Kitab Allah, fa'innahu hablun mamdudun minas sama. Yang pertama Al-Quran, saya tinggalin buat kalian. Itulah tali Allah yang untuk menyelamatkan kalian semuanya. Kita lagi ke bawah arus nih, di sungai misalnya. Di sungai arus deras, tiba-tiba di atas pohon ada nurunin tali, talinya kuat, kita pegang. Selamat apa enggak? Insya Allah selamat kita. Ini Al-Quran itu kalau kita lagi ke bawah arus maksiat, buru-buru pegang biar kita selamat. Al-Quran sekarang orang kalau kita buka tuh Al-Quran, muat yang ada, buka muat, belum dibaca, ngantuk, tutup lagi. Giliran Masya Allah, anak-anak muda apalagi main handphone. Anak muda kalau main handphone, waduh, sejam dia nggak berhenti tuh. Iya, benar nggak? Main handphone sejam. Buka Quran 5 menit muat. Ada lagi bapak-bapak di sini, ada yang demen mancing apa enggak? Banyak. Saya mau tanya, kalau mancing kuat berapa lama? 5 jam. Hah? Paling sedikit 5 jam. Seharian. Beb, emang nggak boleh mancing? Boleh. Nggak apa-apa mancing, silahkan. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi yang kita bingung, kenapa kok Al-Quran nggak dibaca? Belum lagi ini, apa ini namanya nih? Cincin, gosok cincin. Masya Allah. Ntar pakai bungkus jarum super digosokin. Ntar pakai apa lagi? Kuat tuh. Ibu-ibu juga nih nonton TV, Masya Allah. Tuh remote dipencetin mulu sampai hilang angkanya. Indosiar iklan RCTI, RCTI iklan, SCTV iklan lagi, dipencet mulu. Lakinya mau nonton Liga Champion malam-malam, nih angkanya belah mana nih nggak kelihatan. Udah hilang, pencet mulu. Nah, baca Quran tiap hari, Beb, tiap hari. Berapa menit? Berapa banyak kira-kira kita baca Quran? Sejus? Jangan sejus lama. Gak usah dah, jangan sejus. Berapa kira-kira? Hah? 1 ain? Jangan kebanyakan. Selembar kebanyakan selembar. Selembar kan berarti kan bolak-balik. 1 halaman aja dah, dari atas sampai bawah. Berapa menit kira-kira? Berapa menit, Pak? Berapa? 5 menit. 5 menit. Saya mau tanya, berani nggak mulai hari ini janji sama Allah tiap hari ngorbanin 5 menit buat baca Al-Quran? 4 orang yang jawab. Yang lain pada diam, kenapa deh? Kagak berani? Kabur nggak bisa. Bu, berani ya Bu. Kurangin dikit sinetronnya, kurangin dikit. 5 menit doangan.
Tapi janji, berani apa enggak? Kalau janji itu hutang tuh, berani? Ya, pada mingkem kebanyakan. Saya kan nyuruh sejus enggak 5 menit atas sampai bawah. Bukan saya ini mau. Ini kita hadir maulid, jangan pulang dari hadir maulid begitu-begitu aja, jangan. Kudu ada perubahan. Guru saya waktu saya di Damaskus di Suriah pernah bilang begini, la yanbaghi an yakuna huduraka fil majlis atau fil masjid atau fil dars huduran jasadiyan fahasab, bal yanbaghi an yakuna huduraka huduran qalbiyan aidan. Nggak boleh hadirnya kamu di satu majelis atau di satu masjid, satu pelajaran, hadirnya kamu itu hanya hadir jasadnya doang, nggak boleh. Balian bari akan tetapi wajib an yakuna huturaka, yaitu kehadiranmu huturan qalbiyan aidan, hadir hati juga. Jadi hadir ke majelis, hadir badan, hadir hati. Hati kudu diperbaiki nih, biar rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan kalau baca Qurannya rajin, rezekinya makin bertambah. Rezekinya bertambah bukan cuma jumlahnya doang, tapi berkahnya juga bertambah. Walidalik, oleh karena itu Nabi itu makhluk yang paling sayang sama kita. Nabi makhluk yang paling cinta sama kita. Beliau rela malam hari berdiri berjam-jam, pernah sampai berdarah kakinya. Karena kakinya habis apa tuh, kalau siang-siang kena panas tuh kapalan. Nggak enak banget. Apa jangan kapalan yang lain? Apa ya? Hah? Ini bahasa Indonesianya gimana nih? Pecah-pecah. Apa dong? Baal. Ini baal benar, kapalan benar. Yang lain apa ya? Lecet bisa. Jadi ini kena panas tuh, agak melempem, nah cakep tuh, melebur. Enak gak dengernya? Oh ada yang bilang, maafin saya bu, masya Allah, ada kencengan dikit biar ini melepuh, benar ini melepuh. Nabi melepuh, berdiri istighfar, gara-gara ngeliat umatnya tadi pada bikin dosa. Di zaman Nabi itu kelihatan, ya Rasulullah tuh si itu laki sama bini berantem tuh. Nabi datangin dia, lu nanti pada kenapa? Ini ya Rasulullah, lu begitu, jangan begitu. Kalau emang dia salah, tegurnya yang baik, jangan pakai tegur yang kasar. Nggak boleh begini. Ya, minta maaf ya, jangan lagi ya. Udah rapi nih, Nabi ke situ lagi, ada yang bikin dosa lagi, dinasihatin, diajarin. Pulang Nabi kepikiran, aduh umat saya udah bikin dosa, maafin ya Allah. Terus Nabi kepikiran lagi, ini saat masih ada, masih pada bikin dosa. Kira-kira bagaimana kalau saya udah nggak ada? Akhirnya Nabi berdiri, saking histerisnya sampai jinjit doanya. Ini kayak model begini nih, jinjit. Tahu jinjit? Jinjit kayak begini nih. Saking histerisnya, ibu-ibu coba di rumah nanti, jangan lama-lama, 2 menit aja, kagak kuat. Jadi Nabi lama, ya Allah maafin ya Allah, terima tobatnya, ya Allah, ini saya masih ada nih, masih berbikin dosa, bagaimana saya udah gak ada, ya Allah, nanti dosa-dosa yang bakal dikerjain sama umat saya, tolong semuanya dimaafin ya. Sampai segitunya Nabi sayang sama kita. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa ma asarra wa ma a'lana. Yang belum dia dikerjain, yang nanti bakal dikerjain, yang dikerjainnya sendiri, yang dikerjain bareng-bareng, semuanya itu Nabi detail minta semuanya diampunin sama Allah. Suatu hari waktu itu Allah turunkan Jibril, bilang katanya, ya wahai Jibril, bilang sama kekasih saya, cukup, doanya cukup. Itu darah udah keluar tuh di kakinya tuh. Biar berhenti, bilang turun malaikat Jibril, Toha
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Taha, kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk membebanimu. Cukup, udah cukup, doanya cukup. Nabi kenapa? Enggak. Jibril, kamu suruh saya berhenti? Enggak. Saya gak bakal berhenti sebelum Allah jamin ampunan bakal umat saya. Nabi baik banget. Nabi segitu. Boleh diganti lagi. Nabi yang segitu kecintaan Allah paling besar, paling tinggi, itu harus berdoanya sampai segitunya demi kita. Perjuangan. Nah, ini baterainya enggak dong. Tadi udah cakep tuh udah. Cuman kerasa. Kenapa kira-kira? Cek, tes. Nah, mudah-mudahan ini nggak masalah lagi. Bagaimana? Kedua gini. Coba yang satu dulu ya. Mudah-mudahan lancar. Sampai mana tadi kita? Nabi sayangi sama kita luar biasa. Bahkan Nabi pernah dalam peristiwa perang Khandaq, perang parit. Nabi kan ikut gali tuh paritnya. Itu Nabi menggali mana tanahnya Arab keras-keras kayak batu. Kalau tanah di Depok kan enak lembut-lembut. Tanah Arab keras, itu digali 4 meter ke dalam. Panjangnya 4 meter, lebarnya 3 kilometer. Nabi gali dalam kondisi tahu gak apa? Perutnya diikat batu. Tanda beliau kelaparan. Saya mau tanya di sini, pernah nggak lapar sampai perutnya diikat batu? Jadi diikat pakai batu biar nggak apa? Keroncongan. Nggak terasa laparnya. Kita pernah nggak kira-kira? Atau pandemi ya kemarin nih, pandemi banyak yang nggak hilang pekerjaan, banyak yang ekonominya turun. Pernah nggak selama 2 tahun kemarin nggak makan sampai ikat batu di perut? Pernah nggak? Nggak pernah. Ini Nabi harus ikat batu, padahal Nabi kalau mau tuh gunung-gunung Mekah, Madinah jadi emas bisa semua. Tapi kalau mau tuh pohon-pohon semuanya duit jadi duit bisa semua. Tapi Nabi memilih untuk tetap menjalankan apa adanya. Sampai Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri itu nulis bait syair berkaitan dengan Nabi mengikat batu di perut beliau. Beliau bilang, mengikat batu pada perutnya sebagai tanda amat laparnya. Lapar Nabi, gak makan demi kita. Padahal kekasih Allah yang mau apa aja bisa. Nabi Isa aja nurunin makanan dari langit, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Kalau minta sama Allah, ya Allah makanan surga, langsung bisa. Tapi enggak. Tahu gak kenapa? Nabi kagak pernah mau kenyang selama ada masyarakatnya, rakyatnya, umatnya yang kelaparan. Setiap lagi makan baru 3 suap berhenti. Kenapa ya Rasulullah, kurang enak? Mau ganti makanannya? Enggak, cukup. Yang penting saya udah ada tambahan gizi, cukup. Tambahan kekuatan, cukup. Yang penting saya kagak lapar lagi, cukup. Emang kenapa? Kan masih banyak nih. Saya kagak mau merasa kenyang kalau masih ada umat saya yang kelaparan. Cakap apa kan? Enak gak punya pemimpin kayak Nabi? Kira-kira di sini ada nggak yang boleh begitu? Insyaallah ada, Pak. Saya kagak bakal mau makan sebelum rakyat saya sejahtera. Waduh, kagak ada. Susah modelannya begitu. Mudah-mudahan negeri kita nanti ini
Ini sekarang pemerintah udah cakep, udah baik. Tentu ada kekurangan di sana dan di sini, tapi insya Allah ke depan lebih baik lagi. Amin. Yang sekarang yang baik ada, tapi pasti ada kekurangan, betul nggak? Nggak ada yang sempurna. Nah kita harap mudah-mudahan kekurangan ini sedikit demi sedikit bisa ditambah, bisa diperbaiki. Sehingga salah satu poin dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Kalau bicara tentang Nabi kagak bakal ada habisnya. Ini waktunya berapa menit lagi? Dua aja. Masya Allah. Ntar 2 jam akhirnya saya ngomong yang lain berbagai ngorok semua. Saya pernah khotbah Jumat di Manipah, di pulau namanya Manipah, ya, Pulau Manipah. Dari sini naik pesawat ke Ambon. Yang undang PCNU Kabupaten Buru. Kenapa? Sebab 6 bulan kagak turun hujan, lahan mereka angus kebakar semuanya. Saya diundang ke sana 3 hari istighatsah. Jadi hari pertama waktu itu hari Jumat, saya khotbah Jumat, ziarah sono sini. Sabtunya malamnya istighatsah, minggunya balik ke Jakarta. Singkat cerita, ini mau cerita ini dulu tadi nih, apa? Khotbah Jumat. Hari Jumat khotbah. Kan biasanya kan kalau habis azan sholat sunnah, terus gitu kan nanti ngomong tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasanya khotibnya naik mimbar tuh, bener ya? Habis naik mimbar, habis naik mimbar ngapain? Udah terlambat terus Jumatannya nih. Habis naik mimbar, khotib ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ngapain khotibnya? Duduk. Saya duduk. Jadi Pulau Manipah ini adanya dari Ambon naik pesawat lagi ke Pulau Buru, baru nyebrang naik kapal 4 jam. Kagak ada sinyal di sono. Ini yang muda-muda mah modelan begini kagak betah di sono. Kagak bisa update status, kagak bisa nonton di YouTube, gak bisa nonton TikTok, gak bisa. Sinyal kagak ada. Itu saya begitu duduk kan, assalamualaikum, duduk. Habis itu kan azan lagi kedua. Apa namanya? Itu mimbar saya ditutup pakai horden. Ada yang datang gitu narik hordennya. Baru nih, cara model apa lagi nih? Ditungguin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dia. La ilaha illallah. Saya duduk. Nah, ini tadi dibuka horden ini. 10 detik, 20 detik, kagak dibuka-buka. 30 detik, Masya Allah. Ini kapan dibuka nih horden? Yang di bawah juga nungguin. Ini Habib kagak khotbah ya. Akhirnya saya, oh emang modelannya begini kali, saya bilang. Berdiri saya, alhamdulillah. Sambil ngarep nih, mungkin udah alhamdulillah dibuka nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nimrod saya sama kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Udah nih. Amma ba'du fa ibadallah. Begini udah semua. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kalian buka. Akhirnya sampai khotbah pertama habis. Duduk. Diri lagi. Belum dibuka juga. Sampai ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah, pas dibuka masih ada orang, saya bilang alhamdulillah. Kirain udah pada pulang semuanya. Jadi saya takut kalau ceramah 2 jam lagi di sini
Akhirnya pada tidur. Saya takut antara saya ngomong hordeng nih di depan kira-kira pada tidur apa pada pulang, kan nggak tahu kita. Luar biasa negeri kita budayanya bermacam-macam. Nah, jadi Nabi sayangnya banget sama kita. Ini udah mulai rada ngadat lagi sedikit. Nabi sayangnya banget-bangetan sama kita. Beliau sampai harus menahan lapar. Sampai saya mau cerita sedikit di perang Khandaq tadi. Ini cerita ada di Sahih Muslim. Waktu Nabi lagi ngaikan perutnya dengan batu, udah hari selanjutnya begitu. Akhirnya seorang sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari bilang, ya Rasulullah, izin mau pulang bentar, boleh gak? Boleh. Karena tempat perang itu kalau di Madinah, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat gak? Ada Masjidus Sab'ah atau Sab'ah Masjid, 7 masjid. Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ada tuh. Itu perang Khandaq di situ. Singkat cerita, Jabir pulang ke rumah masak kambing, bakal kasih Nabi nih. Kalau Nabi udah berhari-hari kagak makan, masak kambing. Udah masak kambing, kambingnya dikit, kambingnya kecil. Kalau orang Tegal bilang balipul. Balipul apa balipul? Baru 5 bulan atau bawah 5 bulan gitu. Kambingnya kecil, dimasak paling cukup bakal katakanlah di bawah 10 orang pokoknya. Akhirnya Jabir pergi, udah masak roti, masak kambing, bikin roti, udah pergi mau undang Nabi, dibisikin Nabi. Ini Nabi lagi gali parit, ada 1000 sahabat bersama beliau. Ya Rasulullah, makan di rumah. Kalau bagi dan saya udah siapin makan, tapi mohon maaf jangan undang banyak-banyak sebab makanan cuma sedikit. Oh iya, terima kasih wahai Jabir. Habis Nabi bilang terima kasih, Nabi umumin. Ini sahabat lagi pada gali parit siang-siang di Arab, panas luar biasa. Pada lapar, Nabi bilang, semuanya berhenti ngegali parit. Diundang makan di rumah Jabir, 1000 orang diundang. Di Sahih Muslim ada cerita ini. Oh, Jabir bingung. Celaka 12 nih, gimana ceritanya nih? Waduh, Rasulullah, roman-romannya tadi saya udah, kalau nggak salah udah sempat bilang, jangan banyak-banyak. Udah jangan khawatir Jabir, kamu pulang, tuh panci jangan dibuka sebelum saya datang. Panci jangan dibuka. Nabi datang bersama 1000 sahabat. Mana pancinya Jabir? Ini ya Rasulullah. Dalam Sahih Muslim disebutkan fabasakha fiha wa barak. Nabi ludahin makanannya, ludahin semua. Jangan disamain ludah kita nih. Masya Allah, bau naga, bau jengkol, bau pete, macam-macam. Jangan ambil ludahin. Allah, pejuang-pejuang sedang memperjuangkan agamamu ya Allah. Piring mana piring? Piringnya gede-gede. Situ ada rebana yang gede gak? Rebana yang gede mana? Coba diangkat. Oh iya. Rebana yang gede diangkat. Coba diangkat dah. Maaf. Nah, di Arab piringnya modelan begitu. Makan 10 orang. Jadi kalau duduk makannya itu begini nih. Satu begini, yang satu begini. Biar yang ngabisin tempat. 10 orang makan pakai piring model begitu. Nabi ambil pakai tangannya beliau sendiri. Ambil rotinya 10. Ayo Jabir, kasih 10 orang. Udah ya Rasulullah, ada piring lagi, ada. Ambil lagi. Jabir bingung. Kayaknya dikit tadi tuh. Mau 20 orang, 30 orang, 100, 200, 300, 1000. Kata Jabir, ya Rasulullah udah makan semua. Alhamdulillah.
tinggal engkau nih belum makan nih. Oh iya baik. Nabi makan. Sama kayak tadi saya bilang, belum banyak boleh berhenti. Belum banyak. Sejak mencatat Nabi kalau makan kagak pernah lebih dari 9 suap. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak makan nggak lebih dari 9 suap? Itu bisa nggak Bu? Ya coba kira-kira berapa suap? Kira-kira? Hah? Sepiring berapa suap kira-kira? Wah, apalagi ke bapak-bapak. Sepiring nasi banyak banget. Makan Nabi. Itu paling banyak tuh 9 suap. Suapannya segini Nabi. Saya tanya, kira-kira bisa nggak makan kurang dari 9 suap? Bisa Beb, asal makannya 2 jam sekali. Sama aja. Ada orang gemuk, waktu saya tanya, bisa nggak makan 9 suap? Bisa Beb. Oh, Masya Allah itu benar. Ada gemuk. Itu makan 9 suap 2 jam sekali. Kayak tadi, enggak, saya makan 3 kali sehari. Kaget saya. Itu makan 3 kali sehari. Sekali makan 9 suap. Iya Beb, saya ikutin sunnah Nabi. Coba contohin bagaimana makannya. Nah ini kan suapan pertama nih Beb. Segini suapan pertama. Makan. Ini suapan kedua nih katanya. Cuma sepiring bukan sesuap. Jadi Nabi makan gak lebih dari 9 suap. Dan itu makanan berkah ludahnya Nabi cukup buat 1000 orang, padahal tadinya 10 orang juga nggak cukup. Berkah ludahnya Nabi kita Muhammad. Ibu, mohon maaf, ini ilmu jangan dipraktekin di rumah ya. Besok lakinya datang bawa tamu 30 orang. Mami, ada tamu nih, berapa banyak? 30, masak gak? Masak sih. Apaan? Sayur asem nih, sepanci, cukup gak? Tenang aja. Emang papa gak dengar ceramah Habib apa semalam? Maksudnya bagaimana? Tenang aja. Buka. Cuah. Akhirnya tamu-tamu makan. Lu masak apaan? Sayur asem ini. Lah kok rasa jengkol sayur asemnya? Hah? Pakai jengkol? Sayur asem pakai jengkol? Baru juga tuh. Ilmu di Depok nih kayaknya nih, baru nih. Pakai Depok, pakai jengkol? Ada. Kagak, ada juga Betawi. Kagak pernah pakai jengkol. Oncom, ya. Nah hadirin, itulah. Itu air ludahnya Nabi doang tuh. Gak pernah Nabi buang ludah masuk jatuh ke tanah, gak pernah. Tangan sahabat udah nadain. Bakal ditaruh di wajahnya, diusapin di tubuhnya. Itu baru air ludahnya aja mukjizat. Apalagi kalau kita bicara tentang akhlaknya, ibadahnya, ilmunya. Allah, kalau kita ikutin, kita bakal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mukjizat. Kalau lewat jalan ini nih Nabi nih, wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra bi. Kalau Nabi lewat jalan ketahuan dari baunya, pasti tadi Nabi lewat sini. Nggak hanya jalannya doang yang wangi. Wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dari wanginya aroma parfum Nabi, itu jalanan sama rumah-rumah semuanya masuk parfumnya Nabi. Wa illam yakun gartatayyab. Walaupun Nabi nggak pakai parfum, wanginya begitu. Jangankan nggak pakai parfum, keringatnya Nabi jadi parfum. Lah benar ini ada hadisnya. Ditadain jatuh keringatnya Nabi, diusap. Tuh orang yang usap setahun nggak bau badannya, wangi terus. Itu kan parfum macam-macam. Ada yang cuman Bulgari, apa lagi? Louis Vuitton, apa lagi? Captain Canal, apa lagi? Banyak. Ini kita udah pakai parfum banyak. Udah habis mandi pakai parfum banyak. Keluar kena matahari 2 jam kering, bau lagi.
Nah, gak pakai minyak wangi, keringetan wangi. Jadi jangan disamain begitu. Lah, Nabi, ini saya tutup dengan poin ini. Nabi yang begitu sayangnya sama kita, begitu cintanya sama kita, di akhirat Nabi bakal nolongin kita, betul nggak? Allah, umat saya pada minta pertolongan, berikan syafaat, berikan izin aku untuk mensyafaati mereka ya Allah. Masya Allah, bocah belum ngantuk ini segini. Jam 11 lari-larian. Insya Allah jadi anak solehah, pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, lihat tuh, Masya Allah, Masya Allah. Kami akan kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Neng, siapa namanya Neng? Masya Allah, pintar. Salim dong. Salim dong. Kita pancing kali ya kita. Oh mau dia. Masya Allah. Insya Allah jadi anak solehah. Nabi yang nanti di hari akhir ketika semua kita sedang kesulitan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang bakal lari dari keluarganya, nggak mau ngurusin anaknya, nggak mau ngurusin orang tuanya, laki nggak mau ngurusin bini nggak mau ngurusin laki. Di hari itu Nabi yang mencari analah, mana yang perlu pertolongan mana? Padahal semua Nabi aja nggak mau ngurusin orang lain, tapi Nabi kita Muhammad nyari kita. Bawa air dari telaga Haud. Nabi bakal bilang mana yang kehausan, toh kita bisa minum dari telaga Haud tadi. Amin dong. Insya Allah kita bisa minum air telaga Haud dari tangannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan kalau kita minum itu adalah syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u daha abadan. Yang kalau kita minum tuh air gak bakal ada rasa haus lagi selama-lamanya. Bukan gara-gara air telaga Haudnya, bukan, tapi gara-gara tangan yang nyuapin adalah tangan Nabi Muhammad SAW. Begitu indahnya, begitu sayangnya, cintanya Nabi sama kita. Tapi ada satu hal yang kalau kita kerjain ini, Nabi akan kecewa. Apa itu? Mensia-siakan Al-Quran. Mana buktinya? Al-Quran sendiri menyebutkan, di dalamnya terdapat firman Allah, wa qala Rasul, Nabi bakal bilang nanti di hari kiamat, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umat saya mengabaikan Al-Quran. Umat saya tidak mengindahkan Al-Quran, nggak baca, nggak pelajarin, nggak kepalin. Satu ini kalau kita kerjain, Nabi bakal nganduk di hadapan Allah. Karena apa? Karena perjuangan Al-Quran ini nggak gampang. Berapa banyak keluarga Nabi yang meninggal di perang demi perang. Sahabat Nabi, Muhajirin, Ansor, banyak yang meninggal supaya di kalimat Allah, li'la kalimatillah. Kita tiba-tiba udah dapat nih firman Allah yang mana ini adalah hasil dari perjuangan para sahabat. Tiba-tiba kita nggak indahkan, kita nggak urusin, kita nggak baca, kita nggak pelajarin, kita nggak amalin. Nabi bakal ngadu, siapa ya Rasulullah yang nggak mengabaikan, yang dia nggak indahkan Al-Quran? Siapa? Ya Allah, fulan. Jangan sampai nama kita masuk ke golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ya, kita sering baca dulu, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma
جهل نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Mudah-mudahan kita bisa menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tutup dengan salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihati wa i'la dinil Islam wa tuhammisu biha jihati wa i'la dinil Islam. Semua Allahumma salli ala Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihati wa i'la dinil Islam wa tuhammisu wa i'la dinil Islam wa idhar sha'air ala tariqati jam'iyyati nahdatil ulama wa idhar sha'air ala tariqati jam'iyyati nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salawatnya Allahumma sallim. Ayo Bansar baca dong. Salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihati wa i'la dinil Islam wa tuhammisu biha wa i'la dinil Islam. Allah Allah Allahu Allah Mansur ala jam'iyyah jam'iyyah fatirullah li'ilai kalimatillah jam'iyyah fatirullah li'ilai kalimatillah. Sallallahu alaihi Muhammad. InsyaAllah kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjunjung tinggi ajaran Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat Nabi yang taat, tunduk, patuh, nurut kepada beliau. Kita hidup bahagia dunia, masuk surga bersama beliau, berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, bareng-bareng sama keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlil jannah. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Siapa aja yang udah menyukseskan acara ini, yang udah gelar karpet, bawa kue, bawa aqua, pasang sound system, pasang baliho, masya Allah. Ada foto siapa di situ? Ganteng bener. Foto dulu masih muda, sekarang masih muda juga. Mudah-mudahan semua yang ikut menyukseskan acara ini dibalas kebaikannya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya, kumpul lagi di Depok, di Condet, di Mekah nanti, amin. Di Madinah, amin. Dan reuni akbarnya nanti di surga semuanya, amin. Rabbi manfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma qul ila qaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama di Mustafa apanya?